Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, sahabat GP di mana berada. Hari ini tetap posisi masih di rumah. Kebetulan kita ngobrol-ngobrol, kita membahas sebuah persoalan cukup serius karena kita bicara tentang persoalan lingkungan. Nah, Kota Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, problem lingkungan saya kira juga cukup banyak. Hari ini saya tetap masih ditemani oleh dulur lanang, Cak Wawan. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Ini Cak Wawan ini monggo disapa dhisik dulu. Dulur Surabaya, aku Wawan, Arif Sosiawan. Siap. Kalau elek akhirnya nyoprek. Ya. Sehat ya. Nah, obrolan kita ini kemudian kita ngobrol rada serius terkait dengan persoalan lingkungan, Cak Wawan. Salah satu problematika di Kota Surabaya sebetulnya tidak banyak orang memahami, tapi terkena imbasnya itu adalah problem lingkungan sebetulnya. Siap. Nah, saya sebagai aktivis lingkungan yang cukup lama udak-udak terkait dengan masalah-masalah lingkungan di beberapa daerah termasuk juga Kota Surabaya, saya melihat dalam kurun waktu 1 dekade atau 10 tahun terakhir ini cukup banyaklah pencapaian Kota Surabaya terkait dengan bidang-bidang lingkungan. Kebetulan saya cukup lama mendegani sebagai tim pemantau atau tim juri ya di Pura Jawa Timur. Saya cukup paham tentang bagaimana Kota Surabaya sudah berkembang. Ya. Pengolahan sampah juga sudah dilakukan, peran serta masyarakat cukup berkembang, kemudian sosialisasi dan sebagainya cukup masif, dan kemudian hasilnya cukup bisa kita lihat dan sebagainya. Tapi ternyata selain dari persoalan-persoalan itu masih banyak lah. Di antaranya kita ini ada di daerah pesisir. Hilangnya buffer zone hutan mangrove di kawasan pesisir, meskipun di Kota Surabaya ini ada 2-3 daerah yang kemudian di sana dibangun mangrove center yang berkembang, satu di Wonorejo, kedua di Gunung Anyar dan sebagainya. Tapi juga kita melihat bahwa intrusi air laut masuk ke Kota Surabaya cukup besar. Kemudian pengembangan ruang terbuka hijau yang dahulu menjadi buffer zone itu dan sebagainya, sekarang ada beberapa yang sudah beralih fungsi dari kawasan. Kemudian belum yang lain, ruang terbuka hijau kita dan sebagainya. Nah, kembali saya ngajak Cak Wawan ini karena saya pengen nanti Cak Wawan itu pada saat kemudian Nun Sewu ini, kemudian oleh rezeki mendapat tugas menjadi salah satu wakil kita. Tentunya ini menjadi salah satu konsen yang kemudian Cak Wawan harus juga memikirkan dan memperjuangkan. Nah, apa yang saya tadi sampaikan, menurut pandangan jenengan bagaimana kondisi ini, Cak Wawan? Baik, matur nuwun Mas Toto. Dulur, aku coba jawab apa yang dikarepna Mas Toto ya. Jadi gini, Surabaya ini kan kota besar. Tentu kota besar ini kan banyak problemnya. Memang seperti yang dikatakan Mas Toto tadi, lingkungan, banyaknya persoalan-persoalan di dalam pesisir sendiri itu membuat orang sebenarnya disebut salah atau tidak, itu tidak seperti itu sebenarnya. Semua kembali pada regulasi yang ada. Kalau regulasinya kan sudah jelas, ada perda, ada gini, ada macam-macam. Nah, sekarang berarti kembali lagi apa? Perilaku masyarakatnya. Nah, kita harus pandai-pandai mengedukasi masyarakat bagaimana cara menjaga lingkungan, menjaga kondisi yang ada di pesisir itu agar tidak makin membahayakan manusia, merusak. Nah, ini tentu ada cara-caranya. Nah, cara-cara inilah nanti yang harus kita bicarakan bersama. Keterlibatan masyarakat dengan adanya regulasi yang sudah cukup memadai menurut saya. Tinggal bagaimana sekarang kita aplikasinya, melaksanakannya. Nah, ini yang perlu terus-menerus secara kontinu kita lakukan langsung kepada masyarakat. Nggak ada baiknya kalau kita hanya ngomong. Tentu action. Nah, ini tadi caranya bagaimana ya? Kan membentuk kantong-kantong masyarakat yang peduli lingkungan. Ini yang perlu untuk menyadarkan masyarakat itu sendiri, sehingga apa yang dipikirkan Pak Toto tadi, Mas Toto tadi itu mungkin bisa terjawab. Gitu. Karena kasus-kasus ini Nun Sewu sekarang ini kan memang persoalan lingkungan menjadi persoalan yang sangat serius. Betul. Pembangunan
kita ini tidak musuh pembangunan, karena goal pembangunan ada kesejahteraan. Tetapi di dalam konsep pembangunan berkelanjutan ada 3 pilar utama yang harus kita perhatikan. Betul. Secara ekologi, secara ekonomi, dan secara sosial. Kasus-kasus agraria yang sekarang terjadi itu sebetulnya dimulai dari upaya pemerintah untuk mencoba mendorong pembangunan di wilayah itu. Tetapi kemudian persoalan-persoalan sosial, persoalan ekologi dan sebagainya mungkin saat itu tidak tersosialisasikan atau tidak dikonsepkan secara baik. Nah, kembali kepada kota Surabaya. Kota Surabaya ini kan bangunnya luar biasa, banyak. Kawasan Mer ini 3-4 tahun yang lalu belum begitu berkembang seperti sekarang. Tapi kalau kita amati sekarang, khususnya Surabaya Timur dan sebagainya, wilayah Mer ini aja sudah luar biasa perkembangannya. Mulai perumahan, apalagi Surabaya Barat dan sebagainya. Nah, regulasi terkait dengan ini salah satunya kita bicara tentang persoalan sampah. Sampah ini kan tidak ada satupun dari kita yang sebetulnya tidak menjadi produsen sampah. Betul, Kita ini sebetulnya makhluk hidup yang kemudian dalam aktivitasnya baik langsung maupun tidak langsung kita ini terlibat dalam penanganan atau memberikan kontribusi terhadap persoalan sampah. Tetapi tidak semua dari kita ini kemudian punya kepedulian, paham, bahkan biasanya cuma sekedar buang, tidak paham tentang itu. Nah, salah satu yang mencoba untuk memberikan guidance kepada masyarakat itu adalah regulasi aturan dan sebagainya. Karena kemarin kasus TPA Benowo misalnya sempat demo oleh teman-teman adik-adik PMI terkait dengan pengelolaan itu yang dianggap kurang. Nah, ke depan kira-kira regulasi ini apakah tetap akan diperkuat, kemudian pola hal-hal sosialisasi, pendampingan, kemudian peran serta masyarakat didorong, sarana prasarana ditambah dan sebagainya. Kira-kira harapannya bagaimana? Begini, Mas Toto, regulasi harus tetap dijalankan, jangan menjadi macan kertas. Oh, siap. Regulasi merupakan satu batas untuk melakukan satu aktivitas. Untuk melakukan satu reaksi pada masyarakat. Masyarakat, ya, biasanya masyarakat itu kan gampang non regulasi, Pak. Iya. Tapi itu nggak bisa. Itu harus terus-menerus diedukasi bahwa pencemaran semakin hari semakin meluas, itu jangan dibiarkan. Regulasi harus menjadi harus menjadi pegangan seluruh stakeholder, apalagi pemerintah, apalagi anggota-anggota dewan kita. Kita harus menegakkan regulasi itu, mengingat paling tidak mengingatkan pada masyarakat. Masyarakat, lingkungan mulut saya sudah tercemar. Tadi Mas Toto bilang Mer, saya masih ingat betul, kebetulan rumah saya kan di daerah Gunung Anyar. Mer ini dulu masih lowong, sekarang kemacetannya mulai dari pucuk sampai pucuk. Nah, ini kan mulai penuh ya. Iya, ini polusinya terlalu tinggi itu aja. Maka kembali lagi bahwa ketika ada regulasi kemudian tidak disadarkan secara langsung pada masyarakat, maka masyarakat juga akan nggak merasa terlibat. Itu perlu sosialisasi, perlu penyuluhan, perlu semacam publish tentang lingkungan. Kalau perlu sepanjang jalan raya Mer ini dipasang cara-cara bagaimana ini propaganda tentang menjaga lingkungan, propaganda menjaga, kan banyak titik-titik board yang harus jangan dipasang board yang untuk ikan-ikan saja. Maksudnya ikan boleh iklan, tapi sifatnya yang edukasi tentang penyemaran lingkungan. Karena saya sebagai warga Surabaya, penduduk yang setiap hari menggunakan fasilitas Jalan Mer ini, merasakan betul betapa macetnya itu sekarang sudah luar biasa. Ini kan menjadi titik balik bahwa kita harus koreksi diri, bahwa kita harus koreksi diri. Kenapa sudah ada regulasi, tapi kenapa masih seperti ini ya? Ini yang perlu. Itu Mas Toto. Nah, ke depan ini gini. Jadi nun sewu, saya ini kan kebetulan ada program namanya Blakrak Samang Dulur. Kira-kira sekaligus senyampang kita ini pengen melakukan edukasi sekaligus sosialisasi sekalian melakukan upaya real dalam mendorong peran serta masyarakat untuk terlibat dalam penanganan persoalan lingkungan. Kira-kira jenengan bisa bareng-bareng nggak? Nanti kita datang ke satu tempat. Misalnya menurut saya begini, kemarin ada satu daerah kemudian
warga agak setengah komplain terkait dengan penanganan sampahnya. Dianggap karena kemudian sampah itu tidak ditangani secara baik dan sebagainya. Kemudian ada yang ini menjelang musim penghujan, seyogianya saluran-saluran drainase di pemukiman itu mulai dirapikan atau dibersihkan sehingga nanti pada saat musim hujan ini sudah tidak ada penyumbatan dan sebagainya. Nah, saya kebetulan udah ada program itu dan kita sudah jalan. Kira-kira nanti kita bisa bareng-bareng untuk kemudian dengan paling tidak ada bekal lah untuk tahu persis terkait dengan persoalan-persoalan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, kira-kira dalam waktu dekat ini kita sudah mulai keliling itu. Jadi nanti kita gagas modelnya bagaimana ya. Nah, dulur-dulur, nah yang daerahnya mungkin sekarang ini menghadapi persoalan-persoalan lingkungan, apakah masalah pencemaran, apakah kemudian pengelolaan sampah, apakah kemudian masalah drainase, kemudian atau masalah RTH, ruang terbuka hijau atau teduhannya kurang dan sebagainya, mungkin tidak ada salahnya ya. Siap. Mulai hubungin Mas Wawan. Oke. Ya. Saya pasti akan saya ajak Mas Toto ini membuat saya jadi harus turun. Nantinya saya juga harus melihat fakta yang ada di lapangan. Memang saya sendiri sebagai warga juga merasakan di lingkungan rumah, di lingkungan tempat saya tinggal aja juga masalah problem itu ya. Iya. Rumah saya kan tinggal di Surabaya paling pojok ya, jadi di Gunung Anyar. Jadi problem itu ada juga, sehingga perlu langsung ke lapangan. Tapi kan ini tidak dalam rangka sampai nyalekai. Oh tidak. Dulu kan wis suwe kita sudah gerak. Posisi saya terakhir itu ketua RT, jadi saya tahu juga. Jadi saya tahu juga persoalan-persoalan di lingkungan di lingkungan dan sebagainya. Bagaimana keresahan masyarakat terhadap sampah? Yang paling menjengkelkan kan sampah dibakar, Mas. Wah itu asapnya itu udah. Ini juga menjadi satu problem sebenarnya. Lah ini perlu diedukasi bahwa membuang sampah itu perlu, tapi jangan membakar sampah ini. Jadi kembali yang saya sampaikan, ini nanti video kita ini kita lanjutkan dengan kunjungan. Awal nanti kita datang ke tempat jenengan, kita main di Gubeng. Oh iya. Jadi nanti kita main di Gubeng karena Gubeng itu satu pemukimannya di kampung itu rada mepet-mepet. Kedua problemnya jauh mungkin akan lebih kompleks dan sebagainya. Dan saya kira salah satu hal yang kemudian kita ingat itu di Gubeng itu Gubeng Masjid ono kali. Oh iya. Zaman iku cilik wis ono kali. Ono kali sampai kelingsingan itu ya. Nah, ini tentunya masyarakat Gubeng dan teman-teman itu pasti akan datang. Jadi kita sepakat dalam minggu ini kita akan datang, kita coba berdialog dengan teman-teman di sana dan kelanjutan dari video ini akan kita lanjutkan nanti di dalam konteks kita belakrak Samang dulu. Kurang lebih gitu ya. Iya, Mas. Mengingat Mas Toto tadi bilang Gubeng masjid jalannya kalinya. Itu dulu waktu aku kecil kayak adus nang kono. Berenang dulu. Iya. Sekarang apa? Nah, sekarang budak ya sampai gelem dulu atas. Bisa koreken gitu. Iya. Dulu sampai ada penyewaan ban bekas untuk berenang di situ. Saya ketika usia SMP itu masih bersih, Mas. Masih wah itu saya tentu era 70-an ya. Iya, era 70-an itu. Renang ya di situ. Iya. Ada penyewaan ban bekas. Ini kan menjadi satu mengingatkan kembali bahwa itu dulu lingkungan yang baik. Itu lingkungan yang bagus. Tanpa ada penyemaran anak-anak kecil dengan sendaguro berenang rame-rame di situ. Meskipun juga ada pencemaran, tapi angka pencemarannya ditekan dengan baik. Masih kecil. Sampai pada pintu air yang di sebelahnya Jomplangan Sepur. Bukan. Ini yang sekarang jadi monumen kapal selam itu. Kapal selam. Itu kan sebelahnya sama situ kan. Iya. Depannya hotel Sahid itu. Itu kan dari sana masuk ke Nias itu, Jomplangan itu kan ada pintu air itu. Iya. Kemudian masuk ke sana nanti turun Kayun kan. Iya, turun Kayun. Ya itu. Kayun ke mana? Masuk Kalimas. Kalimas. Ya itu dulu favorit arek enom arek cilik-cilik satu. Iya. Sama aku
SMP lah, SD SMP itu. Sing Seneng. mani kene ya. Cek wae sing mani. Sing mani. Apa jenenge? Nah, mudah-mudahan Ngelangi nang kali. ya, meskipun sekarang kondisinya sudah berbeda, tapi setidaknya kan nilai angka pencemarannya ditekan lebih kecil lah seperti itu ya. Oke. Itu harapan kita bersama itu. Nggih. Mungkin pesennya, mungkin ono konco tonggo daerah Gubeng sing pengen takon atau apa, Oh, iya. kasih supaya ngasih komentar atau tanya Monggo, apa, kanca-kanca arek Gubeng, ya kanca cilik, kanca saiki pun sing kenal aku. Monggo ape tanya-tanya tentang lingkungan hidup. Saya mencoba untuk bisa menjawab dengan semampu saya. Gitu Mas Toto. Saya kira itu ya. Nggih. Monggo masuk teman-teman. Nggih. Baik, saya kira demikianlah awalan ini. Nanti kita akan datang ke Gubeng insya Allah dalam minggu ini. Semoga di dalam Blakrak sama Dodor di lapangan, khususnya di wilayah Gubeng, Mesjid, Keringsingan, dan Erlangga dan Wangsa, banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan. Saya kira demikian video singkat ini. Ke depan nanti semoga ini ada manfaat dan faedahnya. Amin, Demikian, amin. kurang lebihnya mohon maaf. Matur nuwun, ikuti terus nanti dalam episode Blakrak sama Dodor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.